Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini ya, Pak Pipa bersama Populi TV ya. Teman kita ada brother kita nih, Pak Turyadi. Beliau adalah Populi TV. Lagi bersama ibu-ibu atau emak-emak ketum nih ya. Ada Ibu Aisyah. Bu Aisyah ini adalah ketum BEM, barisan emak-emak milenial ya. Kemudian ada Ibu Mary. Ibu Mary ini Ashrifah ya? Absrifah Absrifah itu apa? Alumni Bumi Sriwijaya for Anies Baswedan. Oke. Jadi emak-emak ini luar biasa, ya kan? Saya hadir dengan Populi TV juga, dan ada juga tadi Om Lim Official, ada juga Barisanko, ada Mas Sumi TV yang menayangkan bahwa hari ini kita diskusi, ya kan? Atau Institut Emak-emak. Institut Emak-emak yang dihadiri oleh narasumber kita adalah Pak Novel Baswedan, kemudian ada Pak Abdullah Hemahua, ya, ada juga tadi orang tua kita, tokoh kita adalah Pak Mursalim, ya kan. Jadi ide awal daripada untuk mengambil tema, ya kan, dimana ini kan kita tahu tokoh-tokoh seperti Pak Abdullah dan Pak Novel ini agak sulit ya, agak jarang ya bisa ketemu bersama kayak tadi, dan ini apresiasi buat Bu Aisyah dan Bu Mary, ya kan. Gimana? Karena temanya perang melawan korupsi, boleh deh Bu Aisyah dan Bu Mary paparkan sedikit mengenai tema hari ini. Silakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berada di ruangan yang mulia ini, di sekolah emak-emak, yaitu Institut Emak-emak. Dimana kita ambil tema itu adalah kita menginginkan seorang pemimpin yang benar-benar bersih. Yang hari ini kita amat sangat sedih ya, miris melihat kondisi Indonesia yang begitu sulit hari ini. Kita jangankan untuk pelesiran, untuk makan aja survive itu udah sulit banget. Nah, makanya kami membawa materi itu adalah mengingatkan kepada emak-emak yang suaranya lebih banyak daripada suara bapak-bapak, suara laki-laki. Harus ingat bahwa perempuan menentukan nasib bangsa. Perempuan menentukan nasib anak cucu. Maka pilihlah pemimpin yang bersih. Di mana hari ini pemimpin yang bersih Anies Baswedan. Kami berharap setiap hari kita harus mengingatkan masyarakat untuk terus mengumandangkan bahwa pemimpin yang bersih itu yang bisa menyelamatkan negeri ini. Gitu. Jadi perempuan harus cerdas gitu, Pak Hanan. Kita mendirikan sekolah itu untuk itu. Gitu, Pak Hanan. Bu Mary mungkin ada tambahan? Bismillah. Bahwa lingkungan kami adalah lingkungan emak-emak. Seperti kita ketahui bahwa berita yang sangat santer akhir-akhir ini, tapi sebenarnya bukan dari akhir-akhir ini, udah cukup menggurita, adalah berita tentang korupsi. Nah, emak-emak harus tahu apa bentuk korupsi yang sebenarnya terjadi. Kalau kita hanya nonton dari TV, dari media itu satu bentuk framing opini, di mana kita nggak bisa tahu benar enggaknya. Ya kan, tergantung dari siapa yang akan mereka angkat. Nah, kalau hari ini kita langsung dari sumbernya, yaitu Buya Abdullah dan Bapak Kompol Novel Baswedan, di mana mereka adalah praktisi langsung dari KPK. Mama harus tahu apa sebenarnya yang terjadi, dan ternyata terbuka luas gitu tadi apa yang terjadi di negeri ini gitu. Yang cara untuk pemberantasannya pun ada di mata kita sendiri, yaitu dimulai dari keluarga. Nah, jadi alhamdulillah bisa bersinergi walaupun dengan konteks yang katanya berat. Sampai waktu kita share mereka bilang, ngeri nih materinya gitu ya. Bahwa emak-emak masa bicara, dan narasumbernya seperti tadi Pak Hanan bilang, orang umum Pak, untuk menyandingkan beliau berdua itu. Wah, itu sulit. Jadi saya juga berterima kasih Ibu Aisyah sudah mendatangkan beliau-beliau tadi, dan materinya juga enggak berat ya. Alhamdulillah ibu-ibu juga senang dan bisa mengetahui. Ibu ya, betul ya, tadi bisa mengetahui dengan pasti apa yang didapat hari ini. Begitu kali Pak Hanan. Terima kasih. Pak, ini brother saya ini Pak Turyadi, kayaknya ada pertanyaan yang harus silakan bebas Bang. Jadi kita TikTok aja ya, karena mama kesempatan kita ini kulitin mama nih. Oke, silakan. Ya, sebelumnya saya akan menyapa. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Jadi begini, saya tadi juga mendengar sangat menarik Bang Hanan ya, bahwa pemberantasan atau perang terhadap
korupsi itu dimulai dari rumah. Ada satu pengalaman yang empiris ya. Mungkin Mama juga sudah mengalami ya kan, yaitu berawal dari rumah tangga kan. Artinya gini, kalau tadi dikasih contoh misalkan kakaknya diberi amanah untuk memberikan uang saku, terus akhirnya dikorupsi, itu udah satu lumrah. Tapi yang sangat jarang kita ketahui bahwa kita emak-emak nih, jujur ini emak-emak justru ketika dia punya obsesi untuk masukkan anaknya ke sekolah yang favorit, itu segala upaya dilakukan ya kan. Nah saya mau tanya nih, salah satu contoh misalkan di wilayah kita ada sekolah favorit dari TK sampai SMA, anak kita pengen masuk yang favorit, dibela-belain nyogok. Dan ini kebiasaan ini dibangun dari rumah tangga yang notabene itu adalah wilayah dari emak-emak. Nah, saya pengen tanya nih, entah siapa duluan ini, kira-kira gimana ini? Bu Mary dulu, oke. Kalau case-nya seperti itu, dan ini memang pengalaman kemarin, saya lebih baik memilih sekolah swasta yang walaupun mahal kita bisa bayar. Ya, karena sekolah favorit itu kan di awalnya aja, ujung-ujungnya kan sama aja. Kalau misal anak harus masuk sekolah favorit dan kita harus jogo untuk supaya dia naik, saya nggak ambil pilih itu, Pak. Lebih baik kita siapin duit buat anak sekolah, walaupun mahal sekalipun, nggak ada proses-proses kayak gitu, Pak. Ujung-ujungnya nanti pasti nggak enak. Apalagi Bu Mary, kita tahu kan ada istilah zonasi sekarang. Nah, zonasi ini kan waduh sangat, mohon maaf ya, banyak yang kecewa ya. Terutama kalau dulu kan kita mana aja masuk anak kita agak bebas ya. Sekarang kan zonasi, waduh. Saya rasa ribet juga ini ibu-ibu nih. Nah itu alhamdulillah mungkin saya tidak di dalam lingkungan itu Pak, karena terus terang aja kalau untuk sekolah itu biar bagaimana kalau bisa ya kita mandiri lah. Karena repot kalau kita berharap untuk yang seperti itu. Kalau enggak masuk anaknya nanti kecewa. Emaknya juga sakit hati, apalagi kalau udah bayar. Iya kan? Ini terlepas dari ini ya, apa namanya, permasalahan korupsi dan tidak korupsinya, tapi emang pengaruhnya ke situ gitu loh. Saya termasuk yang tidak mau bernegosiasi untuk yang seperti itu. Begitu. Mungkin Bu Aisyah bisa nambahin. Mungkin saya agak beda nih jawabannya nih Pak. Kalau saya lebih suka kepada pendidikan yang paling yang dibutuhkan, yaitu pendidikan agama. Saya pikir bagi saya sekolah favorit atau bukan itu sekolah yang bisa menciptakan anak-anak, mendidik anak-anak yang keluar itu baik. Kalau saya sih begitu. Jadi dari anak saya yang paling besar sampai yang kecil, saya tidak pernah mencari sekolah favorit. Tapi saya lihat bagaimana keseharian anak-anak itu memperlakukan orang tua, terutama guru di kelas. Kalau gurunya baik mengajarkan, insya Allah anaknya juga baik. Kalau saya begitu Pak. Jadi saya nih nggak terpengaruh kepada misalnya sekolah yang keren favorit, enggak. Saya lihat sekolah yang memang anak-anak itu keluar dari situ, anak-anak yang punya tingkah yang baik lah gitu ya. Itu aja sih Pak kalau saya. Kita kembali ke tema yang lain Pak Turyadi, kayaknya menarik nih. Kebetulan ini kan acara hari ini kan ada di Rumah Pemenangan Pak Anies di Harmoni. Siap. Tentu ya kan kita tahu emak-emak ini adalah relawan Pak Anies ya kan. Dimana kita kenal bahwa relawan Pak Anies adalah yang santun ya kan, kolaboratif ya kan, sulit tentunya ya kan. Nah ini saya kepengen tahu ada program apa nih yang Bu Aisyah yang pernah lakukan, dan kedepannya mungkin dengan Bu Mary ya kan seperti apa kepada emak-emak. Mungkin pernah apa yang dilakukan kemarin ya kan, sehingga mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat luas melalui channel Papiva TV atau Populi TV hari ini. Silakan Bu Mary, Bu Aisyah. Alhamdulillah emak-emak sudah melakukan silaturahmi. Pertama di 2022 di bulan November kita sudah ke Demokrat. Waktu itu kita minta kepada Demokrat untuk segera mendeklar bahwa Demokrat adalah mendukung Pak Anies. Itu kita sudah lakukan. Alhamdulillah. Kemarin Nah baru setelah dari Demokrat kita berangkat ke Nasdem. Kita tahu ya, karena Nasdem mendukung Pak Anies. Yang hari itu saya ingat banget, saya lupa tanggalnya dan bulannya, kami sudah mau minta kepada KPK untuk jangan mengkriminalisasi Pak Anies, karena sampai kapanpun KPK mencari kesalahan Anies tidak pernah akan dapat gitu, apalagi di Formula E gitu ya.
Jadi kita mau berangkat, tiba-tiba ada informasi, Ibu hari ini Nasdem mendeklar bahwa mendukung Anies. Wah, kami berbahagia sekali, kami berterima kasih banget sama Nasdem karena sudah punya kendaraan gitu kan, bahwa Pak Anies ini sudah insya Allah bisa mencalonkan diri sebagai capres kan gitu. Nah, karena Nasdem ini sudah begitu terlihat dukungannya, maka mulai Nasdem dikriminalkan, ya kan. Maka kemarin kami datang ke Nasdem dalam rangka dukungan gitu. Walaupun kami emak-emak, tapi kami punya hak loh untuk bersuara. Kami memberikan dukungan kepada Nasdem. Nasdem tidak akan berjuang sendiri untuk menjadikan Anies presiden ya gitu. Masalah penangkapan. Kami akan terus mendukung semua partai yang mendukung Anies, karena kami yakin setelah Anies jadi presiden, insya Allah ini berubah. Bagaimana Anies kemarin, Pak Anies mendukung Jakarta, tidak ada sedikit pun Pak Anies pelaporan bahwa Pak Anies menyalahgunakan dana yang sudah diembankan kepada Pemda DKI, ya kan Pak? Betul. Bagaimana Pak Anies setelah masa jabatannya selesai dikembalikan dananya, ya kan, surplus. Itu kalau sebenarnya Pak Anies mau dari setiap anggaran turun potong aja 50% atau 25% kan udah bisa cawe-cawe ya gitu. Tapi saya lihat Pak Anies itu luar biasa jujurnya ya. Makanya kami begitu cintanya, kami membela siapa-siapa yang mendukung Pak Anies, maka kami akan bersama. Begitu, Pak. Baik. Bu Mary mungkin Ya, jadi Pak Tur nanya aja. setelah kami ke Nasdem pada saat kan 17 Mei kemarin Pak Joni G Plate kan langsung ditangkap oleh kejaksaan. Bu Mary ikut ya kemarin ke Nasdem? Ikut. Justru kita mengakomodir teman-teman karena bukan hanya emak-emak, ada beberapa simpul relawan yang ikut. Kami diterima langsung oleh Waketum Pak Ali, dan di situ beliau langsung menjelaskan bahwa Nasdem tidak akan berpaling dari Pak Anies, dari pendukungan Pak Anies. Karena kami declare, kami siapin banner pernyataan sikap bahwa kami minta Nasdem untuk tetap memilih Pak Anies apapun yang terjadi. Mereka siap ya Bu ya. Iya. Kemudian Sambutannya luar biasa. Betul, dan kami tetap memilih, mencoblos dan mendukung partai yang mendukung Pak Anies. Jadi ada sinergi di situ antara Partai Nasdem dan emak-emak hari itu. Kemudian next, karena ini adalah agenda kami, agenda yang tentunya agenda ini sangat fleksibel ya. Begitu contoh nih bahwa gugatan Pak Muldoko sepertinya kita dengar akan disetujui, kami akan langsung pula ke MA untuk hadir bahwa kami ada untuk Demokrat. Kami ada untuk Demokrat, bahwa Demokrat yang benar adalah Demokrat yang di bawah pimpinan Pak AHY. Iya kan? Pak Muldoko katanya Demokrat juga nggak punya. Iya kan? Gimana bisa gitu loh dia ngambil gitu kan? Itu berikutnya. Kemudian ada lagi nih. Zaman dulu yang jaya Golkar. Sangat jaya. Bapakku dulu Golkar tahun 70-an. Bapak dulu wakil ketua DPRD di Palembang. Palembang ya? Palembang. Nah, kami ingin Golkar mengulangi masa jaya itu. Bagaimana caranya? Kami emak-emak akan mendukung Golkar. Kami akan menarik Golkar. Ayo kita dukung Pak Anies. Kita buat Indonesia seperti dulu. Dulu kan cuma 3 partai Pak. Sangat simpel dan nggak seperti sekarang lah, itu ya. Dan itu kita akan bentuknya setelah ini ya. Kami akan ke Golkar. Tapi lihat kondisi ya Pak ya. Minggu depan. Apakah ke MA dulu, karena kan dengar-dengar sudah mau diumumkan dan sebagainya. Kalau memang betul seperti itu, berarti kita duluan untuk backup dukungan moral lah ya. Moral untuk Demokrat. Kemudian setelah itu Golkar, baru PKS. Jadi emak-emak nih cawe-cawe aja Pak. Sebelum ke Pak Turyadi saya perdalam sedikit ya. Mungkin kalau tadi saya setuju ya, kita dukungan moral kepada Nasdem, Demokrat atau PKS sebagai pendukung Pak Anies ya.
Tapi kita harus garis bawahi ya, tanda kutip, bahwa korupsi itu musuh kita bersama. Ya, misalnya benar terjadi yang kemarin ya di Plate, kita akan dorong dan di kita dalam bongkar. pernyataan sikap kita sebut bahwa kami mendukung Nasdem untuk membuka transparansi kasus BTS jelas-jelasnya. Siapa aja yang terlibat ya? Siapa aja kan Pak Surya Paloh udah bilang. Sampai hulu. Pak Surya Paloh kan bilang dari timur, ujung timur sampai ujung barat silakan dibuka. Betul. Malah happy dia. Kelihatan kan dia malah happy kan. Nah, ini berkaitan dengan satu lagi Pak Tur, sebelum saya lihat ada pertanyaan yang saya lihat ini gini, Bu, kalau kita lihat ini kan kasus apa namanya PK-nya Pak Muldoko ini kan sebenarnya bukan kasus internal. Tapi Pak Muldoko ini kan kita tahu bahwa beliau ini bukan kader daripada Demokrat. Iya. Artinya apa yang bisa katakan oleh mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kalla, ini jangan diabaikan, ya kan? Karena ini kasus sekali terjadi, ya kan, penjagalan atau istilahnya pengambilan, ya kan, ambil alih kepemimpinan di Demokrat atau di partai, maka ini gampang sekali untuk dilakukan di partai-partai lain. Betul. Betul nggak, Bu ya? Betul. Jadi saya setuju dengan apa sikap Mama, ya kan, yang dimana ya apa namanya memberi ya dukungan moral kepada partai gitu ya. Silakan. Dulu bukannya pernah terjadi di Berkarya ya? Berkarya. Ya, jadi gambarannya tuh seperti itu, Pak. Karena kita berkepentingan untuk pencalonan Pak Anies. Ya, bukan berkepentingan dalam tanda kutip ya, Pak, tapi kita support habis pencalonannya Pak Anies. Ya, kita dukung orang. Betul. Karena sampai sekarang kan pencalonan itu not officially. Belum, Pak. Artinya Pak Anies itu baru kita gadang-gadang. Tapi secara administrasi dan sebagainya belum, Pak. Dalam proses itu kan banyak sekali kita dicoba ini. Baik dari partai, baik dari Pak Anies sendiri, dan rezim itu memakai kekuasaan yang mereka punya. Yang kadang-kadang kok kita seperti tidak berkuasa di sini gitu loh. Nah, perempuan itu nggak bisa terlalu masuk jauh ke parlemen, Pak. Ya kan, karena kita tidak punya suara. Kami perempuan banyak, tapi kan kami tidak ke sana gitu loh maksudnya. Jadi kami hanya di luar pagar. Di luar pagar, tapi kami membawa aspirasi. Tolong dong yang begini. Ya balik lagi, Pak, kita ingetin ke Allah lah. Iya kan? Hidup ini berapa lama sih, Pak? Ada yang kemarin ketemu hari ini udah pergi kok, ya kan? Jadi kita jangan sampai kita bilang, aduh pengen melayat, orangnya nggak mati-mati gitu. Memang nggak enak bahasanya, tapi ya memang kesana ujung-ujungnya. Tolonglah kita mau membangun negara ini gitu loh, membangun negeri ini. Pak Anies orang baik, kita kasih kesempatan, insyaallah. Gitu. Oke. Ini tambahan aja nih mungkin ya. Kalau emak-emak sudah cawe-cawe, ini semuanya akan selesai. Karena siapa sih yang mau durhaka sama ibunya? Nah, paling tidak ini kan emak tuh surga di bawah telapak kaki ibu. Siapapun yang lawan, termasuk tadi yang Bang Hanan bilang Muldoko mau PK, dia kan punya emak-emak atau istrinya. Dia mau durhaka sama istrinya. Nah, begitu dihadapnya sama emak-emak, ini akan selesai sudah, dan insya Allah punya keyakinan, dan saya yakin bahwa barisan emak-emak di sini adalah orang-orang yang bersih-bersih juga. Nah, amin. Nah, kira-kira nih, ini kan ini menjadi satu spirit buat emak-emak bahwa semua akan selesai oleh emak-emak, dan ke depan boleh nggak kita beberkan apa rencana atau target yang emak-emak ini untuk khususnya tadi mendukung itu Baswedan. Ini kira-kira Bu Aisyah boleh? Kalau ke depan ini kami kan emak-emak perempuan ya. Apa sih yang bisa dilakukan perempuan? Perempuan itu digambarkan seperti bunga ya, lembut, halus gitu ya. Kami akan melakukan hal itu. Kami akan melakukan peranan sebagai perempuan. Maka kami mau cawe-cawe juga ya. Yang kami mau datangi adalah Golkar. Dan kita emak-emak dengan santun, sopan akan mendukung Golkar. Kita ingin mengembalikan kejayaan Golkar. Kalau Golkar berjuang bersama kami emak-emak, bersama rakyat, yaitu mendukung Pak Anies. Kenapa kami segitu ngototnya kepada pendukungan Pak Anies? Jelas karena Pak Anies yang punya visi.
Pak Anies bersih, cerdas, dan sudah ditunjukkan di Jakarta. Bagaimana kepemimpinan Pak Anies 5 tahun, emak-emak tuh bahagia sekali bisa naik mobil gratis, bayangin. Itu kan mustahil bagi gubernur-gubernur sebelumnya. Itu satu ya. Yang kedua, Pak Anies tuh membangun daerah-daerah yang bermasalah, akhirnya sekarang mereka punya rumah loh. Gitu. Itu sudah dilakukan di akuarium. Bagaimana saya dulu ada di sana bersama teman-teman akuarium, kampung akuarium di 2016 digusur pada mereka punya sertifikat, kan gitu. Itu kan sesuatu kejahatan kalau saya bilang, menggusur orang yang punya secara hukum dia memang ada haknya terus digusur tanpa ganti rugi. Itu kan kasihan banget, dan itu dilakukan oleh Pak Anies dan diberikan haknya kembali untuk tinggal di sana. Itu kan memanusiakan manusia gitu. Saya suka banget sama Pak Anies. Yang ketiga, Pak Anies itu begitu menghormati emaknya. Tuh. Saya lihat deh kalau Pak Anies menatap emaknya itu dengan lembut gitu. Saya suka banget. Saya selalu bilang kepada anak-anak, tuh cinta kepada ibu, cinta kepada emak tuh bukan hanya dikasih uang loh, tapi dikasih tatapan lembut gitu kan. Dengan suara yang lembut itu udah cinta. Aduh, saya seneng banget. Seandainya saya punya anak seperti Pak Anies, tiap hari saya akan cium palanya, beneran gitu. Itu mama itu. Iya. Ini baru mak-mak ya. Bu Mary mungkin ya. Maksudnya itu apa pertanyaan? Tadi target aja, ya nggak usah setelah Pak Anies. Oke. Ini aja sebelum juga nggak apa-apa. Oke, target kami bahwa tadi banyak hal sebenarnya ya Pak ya. Begitu kita ketemu dengan emak yang satu, emak kedua, emak ketiga, permasalahan emak-emak itu banyak. Kami perempuan itu akan membuka semacam apa ya Bu ya, semacam rumah perempuan. Kebetulan kami sudah punya perempuan Indonesia. Keren. Dan dalam waktu dekat kami akan bikinnya semacam koalisi juga, karena ini kalau perempuan bukan hanya maaf ngomong BEM atau Apsrifa, semua perempuan. Mari kita bersatu. Nanti tujuannya akan banyak Pak. Ya ini terhadap kehidupan sehari-hari perempuan. Banyak sekali. Bu Aisyah tahu banyak itu bahwa ada anak-anak umur 12 yang sudah disuruh cari uang dengan cara yang enggak benar. Nah itu kami akan melakukan advokasi kah atau pendampingan, ataukah memang pendidikan dari awal untuk itu. Nah itu jangka menengah Pak ya. Insya Allah doain cita-cita kami ini. Karena setiap manusia itu punya permasalahan Pak. Setiap manusia punya permasalahan, apalagi perempuan. Perempuan yang tadi Bapak lihat kelihatannya kan kuat Pak, tapi sebenarnya perempuan itu gampang mengeluarkan air mata begitu mereka menemui sesuatu yang tidak sesuai hati nurani. Kalau bicara sekarang mungkin kondisinya adalah negara, tapi begitu sampai di rumah dia akan melihat anak-anaknya Pak. Semua kebutuhan yang semakin mahal, semua pendidikan yang semakin mahal, itu nanti akan menjadi apa ya, tangisan untuk mereka setelah di rumah. Beda lagi. Nah permasalahan-permasalahan ini insya Allah akan kami bukan diakomodir ya, tapi kami akan menjebatani. Misal kebutuhan untuk perekonomian, bukan kita kasih bukan kita kasih ikan, kita kasih kail. Itu jangka panjang Pak, insya Allah doain, karena memang perempuan Indonesia kedepannya kebetulan sekali, insya Allah saya juga akan caleg dari Nasdem Pak. Di dapil mana? Dumai Pak. Oh, Dumai itu Riau, bukan Riau ya? Iya. Nah dari situ saya tuh berpikir, ngapain saya duduk di situ kalau nggak ada gunanya Pak? Iya kan? Pasti waktu itu akan banyak sekali nanti. Pasti akan banyak sekali, dan perempuan Indonesia pasti akan saya prioritaskan. Amin. Insya Allah. Makasih Pak. Lagi mungkin Pak. Silakan. Nah, itu tadi kan saya udah bilang kalau emak-emak sudah turun ini pasti ada apa-apanya. Dan kita kalau ini kan sekaitan dengan perang melawan korupsi ya, masih dengan tema itu. Kalau emak-emak sudah turun seperti ini pasti ada apa-apanya. Berarti negara ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau emak-emak yang lain nih, yang masih tidur nih, tolong kalau pingin dapurnya tetap ngebul dan tetap tidak ada masalah dalam korupsi, ikut dong dukung, karena
emak-emak ini adalah representatif dari perang melawan ketidakadilan, perang melawan korupsi. Karena apa? Yang kita dukung ini adalah juga sebuah ikon setelah Pak Abdullah ya. Pak Abdullah itu sebagai ikon anti korupsi, dan Pak Anies itu sendiri anti korupsi juga, dan ini mudah-mudahan menjadi ikon. Dan emak-emak sudah mendukung, berarti kalau yang pengen melawan korupsi gabunglah sama emak-emak dan mendukung Pak Anies. Kira-kira begitu nggak, Bu? Iya, betul. Cara akan diwujudkan. Betul. Kenapa kami namanya BEM, Barisan Emak-emak? Itu emak-emak yang berbaris. Benar tadi kata Bapak Pak Turyadi, bahwa kalau sudah emak-emak turun itu negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. 2016 saya membuat Barisan Emak-emak. Itu adalah melihat ketidakadilan, dan mahasiswa waktu itu masih asik di kampus. Kami sudah aksi, dan alhamdulillah saya sudah pernah kena tembakan di mata ya, di depan KPK 2016 20 Mei, merasakan panasnya. Terus juga nikmatnya kita lari-lari dikejar-kejar. Jadi kenapa sekarang kita bergerak ini adalah menginginkan Indonesia lebih baik, anak cucu kita bisa sekolah layak, mendapatkan pendidikan yang baik. Maka emak-emak di rumah, emak-emak jangan alergi berpolitik, emak-emak. Karena politik yang mengendalikan negara. Kalau emak-emak alergi, kalau emak-emak alergi politik, ya wassalam berarti negara. Emak-emak adalah tiang agama, tiang negara. Jadi emak-emak, ayo kita keluar, mak. Kita tunjukkan, kita bersuara bahwa emak-emak punya hak. Emak-emak pembayar pajak sejati. Ayo emak-emak seluruh Indonesia, ayo kita bergerak. Kita tunjukkan bahwa Indonesia punya kita ini punya hak loh untuk mendapatkan hidup yang lebih layak di negara kita yang dulu berjuang adalah kakek kita. Jadi jangan lagi ada kata, oh saya bukan apa-apa. Tidak, mak, setiap emak adalah potensi. Setiap kita mempunyai hak ya, mempunyai pokoknya kita ini orang yang Allah berikan turun ke bumi, dilahirkan oleh ibu kita karena kita punya kelebihan. Gitu ya, Mak. Jangan alergi terhadap politik ya. Oke ya. Sebagai tambahan sedikit, Bu Mary, sebelum Bu Mary, ya kan. Jadi saya setuju dengan apa yang dibilang Bu Aisyah tadi. Jangan kita alergi terhadap politik. Betul. Karena sering sekali nih, mohon maaf ya, saya nge-share tentang politik di grup WA terutama nih. Langsung ada yang live, langsung ada. Padahal jujur aja, politik itu yang menentukan segalanya. Iya. Saat ini ya, mohon maaf ya, kayak contoh harga sembako, harga mohon maaf dapurnya mama ini yang menentukan keputusan politik semua. Jadi saya setuju, apalagi Bu Mary ini mau coba terlibat di dunia politik. Langsung terjun menjadi legislatif yang ada di Dumai. Saya setuju karena apa? Peraturan sekarang udah 30% harus ada perempuan. Ya kan, artinya apa? Ayo orang-orang baik ini harus masuk ke parlemen. Ya kan? Kalau kita orang-orang yang baik ini tidak masuk, artinya siapa yang mengisi? Dikuasai oleh orang-orang yang nggak benar. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan alergi politik. Oke, sebagai closing statement ya kan, kita mau ya kan Pak Anies ya kan di 2024 ini ya kan benar-benar terwujud menjadi presiden kita. Jadi harapannya mengenai pemilu nih, kita bicara pemilu 2024, kita yakin dan percaya bahwa Pak Anies akan menjadi salah satu calon presiden kita yang akan kita pilih di bulan Februari 2024. Sebagai closing statement dari Ibu Aisyah dulu baru. Oke, silakan. Hilang ya saya, Bu Mary dulu apa ya? Bu Mary boleh. Baik, emak-emak sekalian yang ada di rumah, yang mungkin masih di rumah ya, atau lagi di jalan, atau yang lagi punya kegiatan lain, bahwa kita sebagai emak-emak memiliki hak untuk hidup lebih layak. Tadi sudah dibilang oleh Bu Aisyah. Tetapi untuk itu kita harus memperjuangkan. Dan insya Allah dengan kita memilih Pak Anies, ya, dengan kita mendukung Pak Anies, kami akan memperjuangkan hak emak-emak di sini. Yakin, ya, semua kegiatan kami ini adalah mendukung Pak Anies. Masa Pak Anies nggak lihat kami? Masa Pak Anies nggak lihat kita, mama? Ya kan, kita akan minta ruang untuk
perempuan Indonesia. Kita akan minta Pak Anies perjuangkan hak-hak perempuan. Tadi saya bilang banyak perempuan yang nangis di rumah, betul nggak? Banyak, banyak sekali. Apa yang ditangisi? Banyak lagi, ya kan? Masalah rumah tangga, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir, insya Allah silakan bergabung dengan perempuan Indonesia. Kita akan membawa kehidupan perempuan menjadi lebih baik, insya Allah bersama Bapak Anies Rashid Baswedan, calon presiden kita 2024. Terima kasih. Saya mengulang kembali, jangan a priori terhadap politik, Mak. Karena Mak adalah bukan bawahan bapak-bapak, tapi selevel apa sih bahasanya, kerjasama ya, setara. Jadi kerjasama antara kita dan suami. Karena rumah tangga dibangun dengan sehat, ya, dengan diskusi, dengan dialog. Dengan banyaknya dialog lah sama suami, maka keluarga kita keluarga yang baik. Dan satu kali lagi saya bilang, bergabung di BEM, kita tahu, kita paham diri kita tahu suara kita punya tempat untuk menyalurkan aspirasi. Yang emak-emak itu nggak sedikit ya, emak-emak itu penentu negara Republik Indonesia. Mari gabung emak-emak seluruh Indonesia di BEM atau di Perempuan Indonesia. Ya. Begitu Pak Hanan. Kita dukung Pak Anies. Ada closing statement, Pak Tur? Monggo. Oke. Baik sahabat Papipa di seluruh tanah air dan Populi TV dan apapun channel yang menayangkan ini boleh, karena kami tidak akan taruh logo ya, termasuk Omlin Channel dan lain-lain ya. Jadi ini perbincangan kami dengan emak-emak, ada Bu Mary, sekali lagi dengan ada Bu Aisyah. Populi TV brother kita Pak Turyadi. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Salam sehat, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.